Apa? Kabarnya meskipun nggak ada yang dari sono, itu makanya kita tepar, benar nggak itu isu itu? Katanya Jokowi marah-marah sampai gebrak meja. Gitu. Katanya dijanjikan oleh penyidik waktu itu 3 bulan 4 bulan Pak, ini sudah setahun gitu katanya. Nah itu benar nggak? Gitu? Kok bisa digebrak-gebrak, kok bisa penyidik dipaksa-paksa tuh gimana gitu loh? Itu. Apakah Mas, ini kan dari Polda Metro Jaya sudah menyelesaikan P19, tapi Anda dan rekan-rekan masih yakin sekali bahwa P21 ini tidak akan terjadi. Kenapa sih Mas? Ya sebenarnya bisa dilihat dari statement yang kemarin juga disampaikan oleh Kombes Budi. Namanya sih Pak Budi, tapi karena tulisannya pakai H jadi panggilannya Budi. Ya gitu. Nah kalau kita lihat kan nggak jelas statementnya, ya kan, kita tunggu saja dalam waktu dekat, ya kan. Dan bahkan Mbak Aya dan semua pemirsa Rakyat Bersuara kalau sudah siap, saya ingin tampilkan inilah perkara yang bisa masuk tidak hanya Museum Rekor Indonesia, tapi The Guinness Book of Record. Ya. Kenapa begitu? Karena waktunya panjang sekali. Jadi untuk sampai P21, coba kita lihat ya. Mohon bisa ditampilkan. Jadi Indonesia itu punya banyak kasus-kasus yang legend. Nah yang pertama adalah kasus yang kita tahu adalah kasus ketika waktu itu ada seorang jenderal polisi yang kemudian terlibat dalam ya kita tahulah kasusnya adalah kasus ketika dia awalnya adalah seorang apa itu jabatannya Pak Firly ini? Kok Firly? Sorry bukan Firly, apa? Ferdi Sambo. Okay. Ya gitu. Ya waktu itu ketika kasus LP dibuka itu tanggal 8 Juli tahun 2022 kalau mungkin bisa tampil. P21-nya Pak Ferdi Sambo itu meskipun tuh kasus itu sangat heboh ya. Tanggal 28 September 2022 total waktu untuk P21 sebuah kasus yang sangat besar tuh Mbak Aya itu 72 hari. Ya. Nah, itu menurut Anda itu cepat atau tidak? Ya itu wajar. Karena itu ada yang terbunuh kemudian rame. Kemudian ada kasus kedua yang ini juga luar biasa heboh di seluruh Indonesia. Kasus Jessica Wongso, kopi sianida. LP dibuka 6 Januari 2016. Kemudian P21-nya 25 Mei 2016 juga. Artinya dari 6 Januari sampai 25 Mei. Waktu total waktunya 141 hari. Ini luar biasa panjang juga. Nah yang menarik. Karena kasusnya cukup rumit mungkin Mas Roy. Kasusnya rumit dan saya kebetulan juga sempat masuk juga ke dalam perkara itu ya. Menjadi salah satu ahli melawan Rismond. Rismond juga ikut. Tapi walaupun akhirnya sempat menjadi rekan. Iya, tapi waktu itu musuh dan sekarang musuh lagi. Akhirnya kembali ke kita lah dia ya. Gitu loh. Jadi dia belain Jessica waktu itu. Nah, sementara kasus ini yang luar biasa. Kasus yang sekarang terjadi, LP-nya dibuka itu tanggal 30 April. Dan hari ini ketika Rakyat Bersuara itu sudah tanggal 26 Mei. Berapa harinya? 392 hari. 1 tahun 26 hari. Tepuk tangan tuh ulang tahun kasus ini. Ya, jadi artinya gini Mbak ya. Ya, ini kasus ini memang tidak mungkin terjadi sangat panjang dan sangat berliku-liku. Kalau apa? Kalau buktinya memang tidak kuat. Buktinya memang tidak ada. Kalau buktinya ada, cukup selembar ijazah. Itu kata rektor Prof. Ova Emilia. Is a piece of paper. Hanya a piece of paper saja. Itu cukup 1 lembar. Itu bukti utama. Ngapain buktinya ada 709 bukti, 120 sekian saksi, kemudian ahlinya ada 25, tapi sampai sekarang nggak P21. Jadi memang kasusnya boncos dan ijazahnya 99,9% palsu. Tapi kan kalau Rektor UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya asli Mas. Rektor UGM aja juga bilang Jokowi lulus itu kapan? Pertama bilang Oktober, kedua bilang November. Terus UGM punya satu mesin yang kemarin didesain. Itu mesin komputer rancangannya insinyur-insinyur UGM dan teknis. Biayanya lumayan. Namanya LISA. Learn Integrated Service Assistant. Ketika ditanya apakah Joko Widodo lulus, itu mesin UGM asli loh. Jawabannya Joko Widodo tidak lulus UGM. Itu mesin UGM, terus mesinnya dibredel, nggak bisa padahal mesin itu tadinya untuk kado dies natalis UGM. Jadi artinya kalau jujur, ya kayak mesin Lisa itu. Bagaimana Anda memastikan bahwa sebenarnya ini adalah bentuk kehati-hatian dari Polda Metro Jaya? Kalau hati-hati,
komputer mesinnya Lisa itu gimana bisa hati-hati? Dia sangat hati-hati sekali. Itu inputnya tuh hanya dari semua data-data pengajaran UGM. Dari tahun 49 sampai dengan sekarang. Bisa jawabannya tetap Jokowi nggak lulus kok. Bukan, maksud saya P21 itu dilakukan dengan cara berhati-hati gitu. Makanya prosesnya jadi lama. Dominus litis atau pengendali utama yang dominan untuk kasus itu adalah kejaksaan, Mbak Aya. Jadi memang sekarang kejaksaan sendiri, Mbak. Ketika kami berkunjung ke sana langsung, ya kita minta data dari kejaksaan. Sudah ke sana ya? Sudah dan ya? itu resmi loh ya. Kami diterima dengan baik ya Mas diterima Roy? dengan baik, bersurat lewat pintu depan. Bukan kayak sebelah, katanya ada pengacara cewek yang tebak-tebak buah manggis gitu. Bilang gitu, boleh dong gitu. Itu. Gimana maksudnya itu? Iya, dia nebak-nebak saja. Oke. Dan dia mengatakan sudah P21. Gimana bisa P21? P21 itu kalau udah turun ya harus diumumkan. Enggak kemudian ditunggu. Ini mungkin lagi nunggu Idul Adha. P21 kok nunggu Idul Adha? Yang nunggu Idul Adha itu korban, ya, bukan P21 gitu loh. Ngapain juga P21 nunggu Idul Adha? Nunggu kesaktian Pancasila katanya. Roy sakti mana sama Pancasila? Kan parah tuh. Kata-katanya loh juga gak terkontrol itu dari pihak termul sana itu. Ya itu Mbak. Jadi artinya gini, kami tetap meyakini bahwa dengan adanya situasi seperti ini, kalau memang jujur, tadi Mbak Aya bilang jujur. Kalau memang jujur, ini nggak akan P21. Kalau P21 itu sudah melanggar aturan, karena baik KUHP lama maupun KUHP baru, itu ada batas aturannya. Itu banyak pakar hukum nanti yang bisa menjelaskan soal itu. Oke, terima kasih Mas Roy. Nggak akan P21. Oke, saya mau ke Bang Rifai dulu. Anda dari tadi sudah senyum-senyum saja nih Bang. Apakah Anda sudah dapat informasi ini bahwa sebenarnya akan P21 loh, jangan khawatir. Oke, kalau saya kebetulan sebagai kuasa pelapor tidak pernah mau mendahului, Pak. Jadi pertama yang kami ketahui bahwa petunjuk sudah dipenuhi oleh penyidik. Kami tahu betul karena kami juga membantu pemenuhan, baik menambahkan saksi, memperdalam saksi, menyerahkan bukti-bukti surat sesuai dengan petunjuk-petunjuk. Dan kami lihat penyidik sudah melengkapi seluruh petunjuk yang memang cukup banyak dan sudah diserahkan. Sehingga dari kondisi ini, karena memang lebih kurang kami juga tahu garis besar dari petunjuk Sebentar itu diserahkan ke kejaksaan ya? Iya betul. Oke. Jadi sudah diserahkan semua, sehingga kalau dalam pandangan hukum kami, ya seharusnya perkara ini sudah layak karena petunjuk-petunjuknya sudah dipenuhi. Terkecuali jaksa membuat petunjuk baru, sekalipun itu jarang terjadi ya membuat petunjuk baru ya. Tapi kalau dari petunjuk yang sudah ada, itu sudah dilengkapi, penyidik sudah bekerja secara maksimal. Memang kemarin agak sempat tersendat karena kembali lagi ada beberapa perkara yang di RG sehingga perlu dikeluarkan, perlu disesuaikan berkas-berkasnya. Mudah-mudahan. Sebentar, berarti dengan adanya RJ ini menghambat proses juga ya? Bukan menghambat, tapi paling tidak membutuhkan waktu lebih karena perlu ada adjustment ya. Ya ini konsekuensi karena bagaimanapun Pak Jokowi kan sudah memberikan kesempatan RJ, jadi kita mengikuti. Dan kalau yang saya lihat sih di sini penyidik sudah memenuhi petunjuk yang diminta ya, tidak ada satupun petunjuk yang luput. Jadi kalau memang jaksa konsisten dalam prediksi kami seharusnya akan P21. Kapan P21-nya? Kita tunggu saja, jangan terburu-buru. Kita tunggu pengumuman resmi dari pihak kejaksaan ataupun pihak penyidik. Nah itu terkait dengan perkara. Mudah-mudahan prediksi saya ini tidak jauh berbeda seperti prediksi saya waktu melihat gugatan CLS di Solo dan gugatan JR di MK ya. Apa prediksinya waktu itu Bang? Ya waktu itu kan prediksi saya, prediksi hukum ya. Jadi bukan tebak-tebak, pandangan hukum. Gugatan CLS itu akan dinyatakan NO atau tidak dapat diterima. Termasuk juga gugatan di MK, waktu itu prediksi hukum saya atau pandangan hukum saya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima. Mudah-mudahan pandangan hukum saya terkait P21 kali ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kembali lagi. Apa itu tepat waktu maksudnya? Akan P21 tapi kita tunggu waktunya. Saya tidak mau mendahului ya, karena bagaimanapun ini kan pekerjaan dari masing-masing penyidik dan penuntut umum. Kita harus hargai, mereka punya kewenangan untuk menilai. Karena setelah P21, jaksa akan mengambil alih perkara ini untuk membawa ke persidangan. Dan seluruh kepentingan Pak Jokowi akan dipresentasikan oleh pihak jaksa dalam persidangan nanti. Jadi kalau saya tidak mau terburu-buru, kita hormati proses yang berlangsung, sekalipun prediksi hukum saya, ini akan P21, tinggal tunggu waktunya. Demikian. Berarti kalau dari pihak Pak Jokowi ingin segera P21 tidak? Ya tentunya, karena kembali lagi, ini kan perkara juga sudah cukup lama. Tadi saya komentari sedikit, Pak Roy bilang, ini perkara good news of record, menurut saya enggak ya. Jadi perlu dibedakan Pak Roy, kalau yang kasus Sambo, Jessica itu kejahatan kemanusiaan.
Itu di kepolisian sudah ada SOP-nya. Kalau kejahatan kemanusiaan itu memang harus cepat. Ini juga kejahatan kemanusiaan. Kedua, itu terkait dengan penahanan. Dalam penahanan memang akhirnya pekerjaannya harus cepat. Sedangkan dalam perkara ini kan tidak ada kaitannya dengan kejahatan kemanusiaan ya, dan kedua tidak ada penahanan kecuali Pak Roy minta ditahan, akan cepat ini ya. Tapi karena tidak ditahan mungkin sama-sama pengacara tahu lah. Jadi dia punya waktu untuk menyelesaikan ini sesuai dengan ritme perkara. Kita juga harus tahu bahwa Polda juga tidak hanya menangani perkara ini, banyak sekali yang mereka tangani, Mbak. Apalagi unit ini. Tapi kan ada tenggat waktunya, Bang Rifai. Kalau menurut Anda itu seperti apa? Soal tenggat waktu sudah berkali-kali saya jelaskan baik di sini di TV-TV lain. Soal 14 hari pembunuhan petunjuk itu hanya sekedar pasal timeline. Enggak lah. Ya. Dan tidak pernah, boleh tanya semua pengacara, Bang Hosinu bisa jelaskan, tidak pernah ada terjadi perkara dihentikan gara-gara polisi tidak memenuhi petunjuk dalam waktu 14 hari. Ya. Kebetulan saya sudah 30 tahun Mbak di profesi ini, belum pernah saya mendengar ada satu perkara di Polsek, di Polres manapun dihentikan gara-gara polisi tidak memenuhi petunjuk dalam waktu 14 hari. Kenapa? Karena memang tidak disyaratkan seperti itu dalam pasalnya. Hanya sekedar timeline, sementara ada pasal-pasal lain misalnya yang menyebabkan batal, misalnya kalau dakwaan ya. Identitas tidak lengkap, itu pasalnya bilang itu batal demi hukum. Tapi kalau soal timeline ini tidak memiliki dampak hukum dan dalam praktek pun belum pernah ada. Silakan aja kalau ada, tapi saya sih selama ini dan mulai tanya seluruh kepolisian di Indonesia deh, belum pernah ada perkara dihentikan hanya gara-gara polisi tidak memenuhi petunjuk 14 hari. Itu mungkin yang bisa. Tapi ada yang menarik Mbak Aya. Apa? Kabarnya meskipun nggak ada yang dari sono, itu makanya kita tepare. Benar nggak itu isu itu? Katanya Jokowi marah-marah sampai gebrak meja. Gitu. Katanya dijanjikan oleh penyidik waktu itu 3 bulan 4 bulan Pak, ini sudah setahun gitu katanya. Nah itu benar nggak? Gitu? Kok bisa digebrak-gebrak, kok bisa penyidik dipaksa-paksa tuh gimana gitu loh? Itu. Apakah sepertinya tidak begitu karakter Pak Jokowi? Oke, jadi gini, mengenai saya ikuti juga di sosial media, ada katanya teman-teman relawan datang dan katanya ada isu seperti itu. Tapi kembali lagi, ada gebraknya, saya tidak mau komentar itu karena saya tidak hadir. Cuma 3 minggu lalu saya bertemu Pak Jokowi ya, mendiskusikan masalah ini, termasuk juga membahas seandainya ini perkara P21 untuk persiapan sidang. Pak Jokowi tidak menunjukkan ingin cepat-cepat ya, hanya Pak Jokowi bilang kemungkinan kapan sidangnya, berarti saya harus ada waktu ke Jakarta mempersiapkan diri. Ya Pak, nanti biasanya 7 hari sebelum kita dapat informasi. Karena biasanya dalam persidangan itu setelah putusan selak kalau tidak ada eksepsi, maka pertama kali yang didengar adalah korban. Jadi ini sidang kalau bergulir nanti di PN Jakarta Selatan, yang pertama kali diperiksa itu adalah Pak Jokowi sebagai korban. Itu biasanya. Ini sepertinya konsisten ya, bahwa memang Pak Jokowi itu siap untuk hadir di persidangan ya. Oh tentu. Dan bahkan waktu itu kita ingatkan lagi, beliau akan sudah komit di depan publik akan menyerahkan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, termasuk S1 yang sudah dalam penyitaan. Beliau bilang komit akan dibawa gitu ya. Nah jadi kembali lagi kalau soal katanya ada gebrak-gebrak, saya nggak paham juga ya. Sekalipun ini yang perlu saya sampaikan. Memang selama 1 tahun perkara ini berjalan, ada juga waktu itu lebih kurang di bulan ke-6 ya, kekecewaan dari keluarga Pak Jokowi. Keluarga. Ya, kecewanya kenapa? Karena biasanya tuh kalau sudah kita LP, kita tuh berharap para tersangka ini mau cool down. Ini yang terjadi malah makin heboh, makin intens dan makin hot. Hampir tiap hari para CS terus memfitnah, menghina Pak Jokowi di berbagai televisi dan sosial media. Di sini keluarga malah waktu itu sempat kecewa, kok begini gitu ya. Bukannya kita ini udah betul-betul nama baiknya merasa dikoyak, tapi kok dibiarkan terus bisa berlangsung di setiap TV. Saya bilang ya pertama, dari segi hukum, kalau saya bilang pandang hukum, kalau memang keberatan ya bisa saja sih terhadap perbuatan-perbuatan berikutnya dilakukan LP kembali. Sekalipun LP yang pertama pun belum selesai kan gitu ya. LP pertama ini kan 31 objek ya. Jadi kalau boleh hitung nih setahun ini kalau boleh bilang mungkin udah ratusan kali kalimat-kalimat fitnahan dan hinaan ini terus dilancarkan, dan wajar kalau pihak keluarga kecewa ya. Nah tapi di sisi lain saya bilang secara hukum, kalau memang mau mempersoalkan bisa buat LP, atau memang perbuatan berulang ini di dalam KUHP bisa menjadi alasan penahanan ya, karena penahanan itu selain merusak barang bukti, melarikan diri, ketiga mengulangi tindak pidana. Soal mengulangi menurut saya kan semua orang tahu ya, masyarakat juga tahu, hampir tiap hari Pak Roy bicara palsu dengan segala macam versinya ya. Buat Pak Roy mungkin itu ketawa dan lucu, tapi buat keluarga korban bagaimanapun juga sakit. Sebagai orang yang betul-betul merasakan dia berkuliah dengan benar, mendapatkan ijazah dengan benar ya, tapi terus dibangun terus narasi-narasi seperti itu. Nah, tapi kembali lagi saya bilang soal penahanan ini kewenangan penyidik, jaksa dan hakim. Bukan
kewenangan dan kepentingan korban. Itu semua lebih kepada kepentingan penyidikan, bahwa ini memenuhi persyaratan atau alasan, ya itu faktanya. Tapi kembali lagi kita tidak intervensi, kita kembalikan kepada penegak hukum terkait. Jadi kembali lagi fix, kalau dari Pak Jokowi 3 minggu terakhir tidak ada kalimat untuk minta cepat atau segala macam, tapi beliau lebih kepada preparation untuk menghadapi persidangan. Baik, jadi Betul. tetap Ya. dikembalikan ke Saya. penegak hukum Kalau ya. saya memang lebih menghormati dan lebih percaya kuasa hukum asli Pak Jokowi. Ya, karena Pak Rifai, kemudian putranya Pak Oto, ya, kemudian Prof Firmanto, itu memang dapat surat kuasa khusus. Memang yang ngedarkan hoax Jokowi gebrak meja itu orang-orang yang nggak punya legal standing, yang ngakunya tim hukum Jokowi. Anda dengarnya dari mana, Mas Roy? Itu bikin podcast. Ada podcast suaranya C. Suhadi, ya, yang sama si Irjan itu. Itu jelas banget dikatakan, gitu, dia bilang gitu. Itu gebrak. Mereka itu nggak punya legal standing, belain Jokowi. Itu yang bikin heboh sebenarnya, Mbak.